apapun lah yang kita punya yang sadar. Karena saya memang jujur sangat gede Pak, sangat gede, sangat gede dan sangat gengsi terhadap dukun santet. Jadi saya mengadakan tantangan terbuka. Bukan berarti kalau saya itu hebat. Kalaupun saya mati pun saya juga siap, karena saya sudah memberikan hidup saya untuk itu. Dan saya melakukan ini bukan hanya saat ini, tapi dulu sebenarnya sudah dari 10 tahun yang lalu. Cuman dulu kan waktu saya masih di pesantren belum ada media. Sampai saya bikin padepokan itu juga belum punya YouTube. Punya YouTube ini baru 5 tahun ini ya, baru kita 5 tahun ini. Jadi sayembaranya itu tetap tetap berlangsung, tetap ada, walaupun tidak lewat baliho, lewat media sosial pun juga masih tetap terbuka. Dan kemarin pun saya sempat teriak-teriak di Banyuwangi gitu ya. Jadi saya kemarin itu dari Hongkong langsung ke Alas Purwo kemarin ya, di Banyuwangi. Gitu. Jadi intinya sekolah itu tetap membuka sayembara itu. Jadi bina malih kalau panjenengan itu datangnya ke sini mau ikut sayembara dia mau bisa tetap terbuka. Nah tadi itu kan saya itu lagi rukiah gitu, terus apa namanya Pak RT itu ngasih tahu saya, katanya ada orang mau ikut sayembara, mau gak kesel kok. Mau gak kesel, nggak masalah. Tapi di garis bawah ini sanes dukun santet, kalau namun cak-cak biasa mawon. Tapi punya ilmu santet. Betul nggak? Terus tadi katanya mau ikut sayembara itu gimana ceritanya? Dapat selebaran keng WA ngoten. Sama dapat selebaran dari Yeah. WA. Kalau di sini buka sayembara santet. Terus niki ya tak terang itu. Nah, terus kalau pengen. Nah ya maksudnya kesininya itu mau ikut sayembara itu. Iya. Tapi udah disanjangi Pak Lurah, dilepas. Kalau Pak Lurah itu nggak ada hubungannya dengan itu. Iya, tapi namun beritanya nih. Pak Lurah. Jadi namun diarani ya lek wis anu coba kadang kok kene silaturahmi rono ya ora enak. Makanya terus dibeli Pak Adin. Kersane mboten imite mboten awan kan Mas. Iya. Iya, kalau menurut saya sih Pak. Iya. Nantang santet itu buat saya nggak ada jeleknya. Nggih, sami kula nggih biasa. Kalau dengan menantang santet itu jeleknya di mana? Gitu. Mungkin ada yang menganggap itu sombong, tapi kata Sayyidina Ali sombong terhadap orang yang sombong itu juga sedang. Tapi lepas dari itu, kalau matur suwun panjenengan sampun purun rawuh datang iki, kula sangat matur suwun. Saya sangat senang lah. Intinya nggih sambung silaturahmi lah. Kalau masalah sayembara saya welcome saja. Pulau ini welcome. Bahkan kemarin saya di Alas Purwo di Bali ini kan gitu. Niku wae sing kula sanjang, kula sanes dukun santet. Soale mungkin Kan dukun santet tapi mau ikut sayembara. Kan ngoten. Boten niku Mas. Iya. Namun motor mawon kok foto motor. Rada awon ngoten nggih. Rada sambung ngoten nggih. Lek sanjangan dene kan musuh dukun santet boten enten. Iya ta? Sami kita. Coba ngeten Pak. Apa? Nggih. Saya kan bertato. Nggih, alhamdulillah sudah lama banyak tamu-tamu yang datang ke sini dengan berbagai macam keluhan. Salah satunya ada orang Tulungagung. Beliau itu pas di belakang masjid itu, kalau tidak mau ketemu itu juga nggak apa-apa. Jadi beliau itu setiap datang ke sini itu, bahkan kita pernah diundang ke sana itu, tetangga-tetangganya juga cerita, PRT-nya juga cerita.
Sampai lurahnya itu cerita, kadang diundang makan hajatan di rumah orang, itu pun muntah paku. Ini wallahi demi Allah real gitu. Dan saya diundang di Malang, itu ada salah satu kiai yang mengundang itu bu nyainya itu meninggal. Meninggalnya itu apa? Muntah jarum. Muntah itu ada jarumnya. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu, pulang itu jadi gregetan kan, Pak? Itu gregetan karena saya itu di pondok itu memang senangnya belajar seperti ini. Saya ikut apa Suyuti Al-Ghazali, ikut Gus Rohim, ikut Mbah Ihsan, ikut Abah Hamid. Ini tuh memang remen belajar ngeten-ngeten ini memang kula niku remen. Nah maksudku ketimbang awakmu ku nyatet wong sing mungkin kira-kira itu nggak memahami tentang hal kayak gini, mending catatan aku ngono lho. Bila mati aku wae gak apa-apa ngono. Aja ngomong kae ngono lho. Itu kayak gitu. Enggak apa-apa, bukan ya memang semuanya itu bismillah ya. Semuanya itu kehendak Allah. Kalau memang Allah berkehendak ya jangankan saya ya. Baginda Rasulullah pun juga dari beberapa riwayat juga pernah terkena sihir. Kalau kita memahami asbabun nuzulnya surat Falaq Nas ya, seperti itu. Jadi bukan kok merasa lebih hebat dari baginda Rasulullah itu enggak gitu. Cuman kan zamannya itu loh, zamannya seperti ini masih ada yang kadang ada marah sama tetangganya itu. Saya tuh sama pernah di Tulungagung itu ada gebuki mbek masyarakat teman. Gara-gara saya datang ke sana itu bersama dengan pasien yang datang ke sini. Itu setiap marah orang itu tuh selalu ngomong tak sandat gue. Kok dilalah ada salah satu tetangga yang berantem sama dia itu meninggal gitu loh. Akhirnya orang wedi kabeh. Enak sing di masalah tanah nggak wani ngomong, masalah apa nggak berani. Akhirnya saya datang ke sana, tak tantang. Akhirnya orang sana sekarang ya nggak ada yang takut lagi sama dia. Saya bilang ini kabeh karena ketakutan, karena pikiranmu itu loh. Jadi ini karena sadar itu masuk hanya melalui tiga. Pertama al-ghatab, yang kedua alladzi yusifu syudurin nas, dan yang ketiga sedih. Pokoknya orang gimana gak gampang nesu. Terus yang kedua nggak gampang alladzi yusifu syudurin nas minal jinnati wan nas, nggak was-was, nggak sedih, nggak bakal kena santet enggak. Jadi saya itu mengajarkan ke masyarakat itu jangan takut itu loh. Wah, kamu gara-gara wong kuwi diarani duwe ilmu santet masalah tanahmu dijaluk, parkiranganmu diserobot kowe meneng ae kan goblok lho. Ya ada yang ketakutan sampai kayak gini tuh ada, Pak. Ada. Sama saya pernah di masa kok saya. Dan yang ketiga juga masalahnya gini, Pak. Jadi saya itu udah dari dulu ngomong kalau dukun pengganda uang itu enggak ada. Dan dukun santet itu buat saya nggak perlu ditakutkan, itu malah saya kan dianggap dukun kan kayak gitu. Ini kan repot ya gitu. Akhirnya ya wes kalian aja kan gak saya bara. Kan lho. Sekalian enggak saya bara gitu. Kemarin juga ada yang nonton kalau kamu berani datang ke Purwa sana. Takut orang Purwa. Karena Purwa itu bukan dukun santet. Banyuwangi itu bukan tempat dukun santet. Tahu nggak kasus tahun berapa dulu zamannya ninja itu? Kasus 98. Berapa para kiai, para guru ngaji yang dibantai karena dianggap sebagai dukun. Bangsat enggak kamu? Iku lho, guru ngaji ya enek sing duwe pondok diarani dukun. Sekarang kan terulang lagi. Mentang-mentang belajar tasawuf ya, belajar ilmu hikmah, subuh diarani dukun santet, kan bangsat itu. Belajar enggak dari pengalaman yang dulu itu? Makanya jangan sampai kiai-kiai kita, guru-guru ngaji ya diarani dukun santet. Dulu itu banyak yang dibantai guru-guru ngaji itu. Bukan dukun, bukan. Cuma dikabarkan dukun, mentang-mentang nek wong teko tombo jadi dukun. Malah dukun santet pisan. Kan bangsat. Repot kayak begitu. Ngoten niku wae. Terus mau pas diaturi Pak RT, wonten dukun pilu sayembara. Dukun santet siap. Siap ngono. Kalau bakul kopi kok. Nggih, kula sajan ngopi. Nggih. Sanes dipun santet. Nggih mboten pras buka praktek napa. Nggih. Namung sajian kopi kula. Kopi. Bukan LSM bukan ya? Sanes. Kula tiyang bakul kopi. Iya. Buka warung kopi dan di Malang. Gardu listrik dari Malang ke timur dikit. Oke.
kalau izin nggih, saya rekam Nggih, monggo. karena siapapun yang datang ke sini dan bersilaturahmi biar real juga, biar Iya. jelas juga, karena kalau nggak direkam nanti akhirnya juga salah paham gitu. Nggih. Nanti masuk di sini banyak kamera, banyak apa, kalau sampai memberikan penjelasan begitu kan jelas ya gitu. Nggih, kula pun saged nampi Siap. critane jenengan. Jadi intinya yang saya lakukan itu hanya berbentuk amal ma'ruf nahi munkar saja. Jadi ketika ada orang yang muntah paku ya, ada orang yang meninggal 7 turunan, terus ayah saya pribadi juga dulu dikabarkan, tapi Allah alam bisawab. Jadi ayah saya dulu mondoknya di Paron. Pernah ketika beliau sebelum muntah darah itu, beliau memang yang buka pintu. Ini ayah pribadi, buka pintu rumah, di depan itu ada garam. Terus harus selang beberapa hari itu beliau muntah darah, sampai akhirnya sakit, terus saya rawat itu sampai akhirnya beliau meninggal itu. Dan memang banyak kejadian aneh ketika saya merawat ayah saya itu. Saya pernah melihat beliau itu lagi wiritan itu terbang loh, ngambang kayak gitu ayah saya itu. Maka dari situ ular itu semenjak ayah saya mengalami kayak begitu, terus muntah darah terus sering ngomong sendiri, pernah wiritan itu ngambang. Akhirnya dari situ itu saya punya dendam kesumat banget ke santet itu. Sama dulu santet itu saya dendam. Saya itu dari Lampung Pak, sini itu jalan kaki saya. Dari Lampung, dari ujung Lampung, Tulang Bawang menuju Sidi, sampai ke Blitar ini, sampai ke Purwo itu saya jalan kaki Pak. Kemarin itu jalan kaki 3 hari 3 malam ke makamnya Gusmi itu. Sampai akhirnya besok tanggal 16 itu di Filin di sini. Insyaallah ribuan yang hadir itu. Amin. Ya, kemarin itu. Jadi dari situ itu entah kata orang santet itu ada atau enggak ada, tapi kalau kita ini kan santri ya, walaupun santri kalong, itu sejarah cerita tentang santet itu dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Nabi Muhammad sampai kita ini kan, dan saya sendiri ngalamin gitu. Dari pengalaman itu kayak gregetan banget gitu. Nah, sama yang namanya santet itu, gregetannya pol-polan. Bapak orang tua saya sendiri, Allah a'lam bishawab, yang menurut orang-orang juga terkena seperti itu. Kan beliau guru ngaji di musola ayah saya itu.